Inspirasi untuk memulai bisnis Anda hanya di YouTube channel Kamu Bisa. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Selamat malam, kembali lagi bersama dengan kami dalam program Kamu Bisa, karya mulia bisnis luar biasa, kerjasama dengan Hope Channel Indonesia bersama dengan ASI, Perkumpulan Profesional dan Pebisnis Awam Advent. Jika kita sudah melihat nih episode-episode sebelumnya, kita pernah berdiskusi mengenai jagung manis. Kita belajar bagaimana sih cara kita membudidaya jagung-jagung manis tersebut. Namun, pada malam hari ini, kita juga akan bersama-sama mengulik lebih dalam lagi nih tentang jagung pakan. Jadi akan ada topiknya adalah peluang tersembunyi jagung pakan. Kalau contohnya zaman sekarang kita bilangnya hidden gem ya teman-teman ya. Baiklah. Saat ini, pada malam hari ini juga telah hadir bersama dengan kita narasumber praktisi, yaitu ada Ibu Sri. Halo Ibu Sri, selamat malam. Selamat malam Mbak Tamara, Pak Jondi, dan Prof. Salam, juga pemirsa. Selamat malam Bu Sri, sehat-sehat ya Bu ya? Baik. Syukur, puji Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih Bu Sri. Selanjutnya telah juga bergabung bersama dengan kita narasumber ahli kita. Kita ada Pak Jonli di sini. Selamat malam Pak Jonli. Selamat malam Mbak Tamara, teman-teman narasumber, juga teman-teman yang kerja di Hope Channel. Salam sehat buat kita semua. Salam sehat Pak, terima kasih. Dan juga kita punya Prof. Salam di sini pada malam hari bersama dengan kita. Halo Prof, selamat malam Prof. Selamat malam Bu Tamara, selamat malam semua narasumber, juga pemirsa Hope Channel semuanya. Mantap Prof, terima kasih banyak untuk ketiga narasumber yang kita sudah bersama-sama dengan kita pada malam hari ini. Dan ada istilah ya, tak kenal maka tak sayang. Jadi kita akan sama-sama nih menyaksikan tayangan singkat mengenai profil narasumber kita pada malam hari ini, dan berikut tayangannya. Oke, nama saya Sri Hardianti Sutaryo. Saat ini, atau tepatnya 2 tahun yang lalu, mulai 2 tahun yang terakhir ini, saya tinggal di Desa Tungoi 1, Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondo, Sulawesi Utara. Dan kenapa saya ada di sini? Karena saat ini saya mengelola lahan atau kawasan pertanian yang kita beri nama Ninas Farm. Kegiatan saya sehari-hari menjadi petani, menjadi pembudidaya ikan, ada pertanian organik juga di sini, ada pertanian hortikultura juga, dan ada buah-buahan. Luar biasa, terima kasih Ibu Sri untuk penjelasannya juga ya. Kita bisa sama melihat nih bagaimana sih budidaya di sana, dan ternyata ada tayangan juga mengenai jagungnya, bagaimana cara kita membibitnya dan lain-lain. Nah sekarang pasti juga pemirsa di rumah banyak memiliki pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada narasumber-narasumber kita. Oleh karena itu boleh banget untuk dibuat di kolom komentar mengenai pertanyaannya, atau mungkin pernyataan, atau mungkin sharingnya boleh nih mengenai jagung pakan dan lain-lain. Baiklah, sekarang kita ke Ibu Sri. Halo Ibu Sri, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam Ibu Sri, luar biasa dengan topinya yang selalu ceria ya Ibu ya. Sekarang ini Bu, kita penasaran nih, saya dan pemirsa di rumah penasaran. Sebenarnya apa sih yang membuat Ibu ini tertarik untuk memelihara ya, untuk merawat jatuhnya ya, membudidaya jagung pakan ini Bu, silahkan. Ya, jagung itu sesuatu atau satu komoditas yang tidak pernah berhenti dibutuhkan oleh pasar, baik itu untuk hewan maupun untuk manusia.
dan dari segi perawatan tidak terlalu sulit, dan dari segi modal pun tidak terlalu besar. Jadi kita bisa melakukannya bila kita punya lahan setengah hektar, 1 hektar, 2 hektar, 3 hektar, itu bisa kita lakukan ya. Dan betul memang ada beberapa hama, tetapi penanganannya pun tidak sulit ya. Yang paling terutama yang membuat saya tertarik itu adalah ini sebetulnya saya mengkonversi lahan sawah menjadi lahan penanaman jagung. Kalau saya bandingkan dengan padi itu penyakitnya banyak sekali dan modalnya besar dengan hasil yang tidak terlalu bagus. Tetapi kalau jagung itu hasilnya bagus, dan tadi seperti yang saya katakan karena kebutuhannya banyak, maka pasarnya itu selalu terbuka, berapapun kita produksi pasti diterima atau pasti diserap oleh pasar. Ini masuk lagi ke pertanyaan yang selanjutnya Ibu ya. Saya kan sudah pernah bilang sama Ibu juga kalau saya tuh pecinta jasuke ya Ibu ya. Jadi kalau contohnya setiap di sekolahan tuh pasti ada yang jual jasuke tuh. Nah pertanyaannya sekarang adalah, apa yang membedakan antara jagung manis dan jagung pakan dalam perawatannya dan dalam perkembangbiakannya Bu? Silahkan. Oke, jadi bibitnya itu memang berbeda ya. Kalau zaman dulu, zaman saya masih kecil, waktu saya tinggal di Bandung, kita suka ke Lembang atau ke Puncak, kita makan jagung muda. Nah, jagung muda itu sebetulnya adalah jagung pakan yang dipetik muda. Tetapi dengan perkembangan teknologi, sekarang kita punya jagung manis yang memang betul-betul diproduksi untuk menghasilkan jagung manis. Jadi bibitnya berbeda antara jagung manis dan jagung pakan. Satu. Yang kedua, cara penanamannya. Kalau jagung pakan, bibitnya ini lebih besar dan penanamannya lebih dalam sedikit gitu. Kalau jagung manis lebih ke atas begitu ya nanamnya. Baru yang ketiga, kalau dari segi pemupukan dan dari segi kebutuhan air itu sama aja, dari segi pengolahan persiapan lahan sama aja. Tetapi yang paling sangat signifikan perbedaannya itu adalah dari segi perawatannya. Kalau kita mau mendapatkan jagung manis yang manis dan besar, maka 4 daun pertama dari tanah ke atas itu harus kita buang. Baru kemudian bibit jagung kedua, jagung yang tumbuh kedua itu harus kita buang supaya semua makanan yang diserap akar masuk ke jagungnya. Idealnya jagung pakan juga kita buat seperti itu, tapi biasanya jagung pakan itu kita tanam di areal yang lebih luas daripada jagung manis. Nah, terakhir yang paling berbeda itu adalah umur. Kalau jagung manis kita panen di usia 70 hari, sementara kalau jagung pakan itu kita panen di usia 110 sampai 120 hari. Itu yang membedakan. Yang satu dijual segar, yang satu dijual kering sesudah dijemur. Yang satu dijual utuh bersama kulitnya, yang satu dijual sudah dipipil di dalam karung gitu. Jadi itu perbedaan-perbedaan yang kita lihat dari proses budidaya jagung. Oke, baik Bu. Kalau tadi kan kita sudah sama-sama mendengar penjelasan dari Bu Sri ya, kalau contohnya memang untuk jagung pakan ini lebih lama ya Bu ya, panennya 110 sampai 120 hari itu. Kalau contohnya jagung manis 70 hari aja cukup ya Bu ya. Nah untuk di luas tanahnya sendiri Bu, kayak contohnya nih, jagung manis 1 hektar aja nih, yang lain lebih besar lagi jagung pakan. Apakah ada yang seperti itu atau memang dari luasnya pun nggak apa-apa, sama aja gitu Bu? Dari penampilannya yang dimaksud Mbak Tamara? Betul. Ya, kalau dari penampilannya sih, kalau kita lihat sepintas sama aja.
Tetapi kalau kita lihat bunganya, bunga dari jagung manis itu putih. Kalau bunga dari jagung pakan itu cenderung coklat kemerahan gitu. Itu aja bedanya, yang lainnya sih sama aja. Tapi kalau contohnya jagung pakan nggak sengaja kita makan tuh bisa nggak sih Bu sebenarnya? Bisa aja, itu bukan sesuatu yang seperti yang saya bilang tadi, waktu saya kecil kita makan jagung rebus atau jagung bakar, itu bukan jagung manis, tetapi jagung pakan yang dipetik muda. Baik. Sehingga masih agak manis. Sementara kalau yang sekarang dengan perkembangan teknologi itu jadi jagung manis. Gitu. Baik, jadi ini juga untuk informasi tambahan buat pemirsa di rumah ya, pemirsa. Jadi kalau contohnya mau makan jagung makan pun nggak apa-apa, makan aja. Memang itu bukannya memang tidak boleh oleh manusia begitu ya Ibu ya. Baik Bu. Nah ini menarik sih untuk jagung pakan ini ya, karena memang banyak orang-orang yang kurang aware juga nih tentang jagung pakan Bu, karena kebanyakan orang-orang itu mencari jagung manis ya kan. Nah sekarang sebelum kita lebih lanjut lagi untuk menggali lebih dalam lagi mengenai jagung pakan, dan akan ada narasumber-narasumber lainnya, ada Prof. Salam, ada Pak Joni juga. Mari kita sama-sama lihat tayangan berikut ini nih mengenai video panen dan pengolahan. Baik, terima kasih sayangan yang luar biasa nih. Kita tahu nih jadinya sekarang proses dari dia menanamnya bagaimana dan lain-lainnya. Dan sekarang saya ingin bertanya nih ke Prof. Salam. Halo Prof. Salam, selamat malam Prof. Oke, Prof. Prof, saya mau bertanya Prof. Kalau contohnya nih,
apakah ada perbedaan? Kalau contohnya nutrisinya lebih tinggi, apakah harga juga bisa lebih tinggi, Prof? Atau memang seperti biasa, Sob? Silahkan. Jagung ini berbagai kualitas ya, tergantung juga di mana letak penanamannya. Jadi tanah sangat berpengaruh. Dan inilah yang menjadi kesulitan di dalam penyediaan untuk pakan. Ya, industri pakan dalam penyediaan jagung itulah yang jadi kendala sampai sekarang karena ketersediaannya, kualitasnya tidak bisa continue, berubah-ubah, lalu dari daerah A dengan daerah B kualitas varietas yang sama bisa berbeda karena tergantung juga kondisi tanahnya. Nah, jadi ini sedikit masalah dalam hal nutrisi sehingga itulah boleh dikatakan jagung ini harganya mahal untuk pakan. Sementara ketersediaannya di dalam pakan ransum khususnya untuk unggas karena unggas hanya makan konsentrat, tidak makan hijauan seperti ternak besar, itu yang menjadi masalah. Ya, keberadaan jagung sangat diharapkan selalu ada. Kenapa? Karena di dalam jagung inilah mengandung protein yang cukup baik, yaitu mengandung asam amino yang diperlukan untuk pertumbuhan. Dan ada 3 asam amino yang sangat diperlukan di dalam pertumbuhan dan itu ada ditemukan pada jagung. Nah, sementara ketersediaan jagung itu sebagai pakan tuh bersaing dengan manusia karena seperti yang dikatakan oleh Bu Yanti tadi, sebetulnya jagung pakan khusus tuh tidak ada. Cuma kalau diperlukan untuk pakan, nah itulah dilamakan proses panennya. Nah, tapi pada umur sekian dikonsumsi oleh kita. Nah, penanaman jagung itulah juga yang untuk manusia, ya juga untuk pakan. Jadi ketersediaannya bersaing dengan manusia. Sementara nutrisinya memang berbeda-beda, Bu Tamara. Nah, inilah untuk mendapatkan jagung dengan nutrisi yang seragam, itu yang agak sulit. Mungkin seperti itu dulu, Mbak Tamara. Kasih Prof Salam untuk penjelasan yang luar biasa. Nah, Prof, pertanyaan itu nih, berarti kalau contohnya untuk kita menginvestasi alat-alatnya, Prof, apakah itu mahal atau bisa melalui hal-hal yang alat yang simpel begitu, Prof? Tergantung skalanya ya. Kalau skala penanamannya besar, ya mungkin perlu. Sudah ada jangka panjangnya panen yang langsung tidak manual lagi seperti yang digambarkan di dalam video tadi. Sudah pakai mesin, ya. Kalau sudah skalanya besar. Tapi kalau skalanya tidak terlalu besar ya seperti yang di dalam video itu. Jadi tergantung skala penanamannya, ya. Nah, ini yang termasuk jagung ini di dalam penanganan pasca panennya ini yang jadi masalah juga. Nah, kalau dalam skala kecil seperti yang sudah dilakukan oleh Ibu Yanti, dijemur, lalu karena berbeda dengan jagung konsumsi manusia. Kalau jagung konsumsi manusia itu cepat dipanen dan harus cepat laku dijual karena nanti busuk. Tapi untuk jagung untuk pakan ini memang lebih tahan lama lagi karena dikeringkan. Nah, tapi kalau dalam jumlah besar itu juga harus dipikirkan tempat penyimpanannya atau milo istilahnya, karena mungkin kan untuk langkah berikutnya mau dikirim kemana kita harus menyimpan stok itu yang harus dipikirkan. Dan kalau sudah dalam skala besar ya mungkin memerlukan peralatan yang cukup mahal juga. Begitu Bu Tamara. Betul, berarti ini juga bisa jadi informasi untuk pemirsa di rumah ya, Prof. Jadi sebenarnya nggak perlu mahal-mahal juga, bisa kok kita untuk memulai budidaya jagung pakan ini. Terima kasih banyak, Prof. Salam untuk penjelasan luar biasa. Sekarang kita ke Pak John Lee nih, Pak. Pak, untuk dari segi bisnisnya nih ya, kita sebagai anak-anak muda juga, jika contohnya ada yang ingin, aku mau coba nih budidaya jagung pakan. Sebenarnya itu untuk lahannya sendiri tuh kira-kira saran dari Pak John Lee, enaknya bagaimana? Apakah kita memang langsung yang udah skala besar atau memang bagaimana cara kita pertama kali untuk memulai bisnis ini? Silahkan, Prof. Pak John Lee. Ya, sebetulnya
budidaya jagung ini tidak berbeda dengan tanaman yang lain. Tergantung pada ketersediaan lahan. Jadi kalau lahannya luas, berarti skala usaha peternakan itu bisa menyesuaikan. Tapi kalau skala atau luas lahannya itu sempit, berarti skala usaha peternakan juga itu harus dibatasi. Jadi sebetulnya jagung ini, tadi Prof. Salam sudah sampaikan, tidak ada jagung pakan khusus. Tapi sebetulnya tanaman jagung itu adalah makanan manusia. Ya. Zaman saya dulu waktu kecil, saya makan beras jagung. Iya, beras jagung. Mau beras jagung putih, ya beras jagung putih, beras jagung kuning, sama saja, ya sama saja. Dan umurnya benar ya 100 sampai 110 hari. Dan kalau kita mau arahkan jagung ini untuk pakan ternak, itu harus lebih dikeringkan lagi ya, diasap atau dijemur di sinar matahari sampai kadar airnya mencapai 3%, baru layak untuk masuk ke industri pakan. Begitu. Lalu bagaimana dengan manusia? Ya manusia makan yang jagung seperti yang sedang dipanen ini. Ya, jadi itu digiling kemudian dijadikan beras. Dan itu bisa dicampur dengan beras dari padi, kemudian itu jadi makanan yang lesat. Nah sekarang ini banyak orang yang tidak lagi senang untuk mengkonsumsi nasi terus-menerus dari padi, tapi mereka coba mensubstitusi dengan beras jagung, ya terutama yang usia-usia sudah lanjut, ini untuk mengurangi kadar gula ya. Dan jadi sampai saat ini jagung tetap menjadi makanan populer dan boleh dikata bahwa makanan kedua setelah beras dari padi. Di Indonesia saya kira seperti itu. Nah, yang menjadi persoalan adalah berapa luas yang kita perlukan untuk menanam jagung supaya kita bisa kasih ke ternak ya. Jadi tergantung pada ternak juga. Kalau ternak ayam ya cukup dengan luasan yang sempit bisa ya kita panen jagungnya seperti yang digambar ini, kemudian kita kasih ke ayam, tidak perlu digiling, langsung dalam bentuk bulir-bulir atau jagung yang sudah dipipil, itu bisa ya. Jadi tidak ada halangan ya kalau kita punya lahan yang cukup di pinggir rumah, kemudian kita mau tanam jagung, bisa untuk suplai ke ternak ayam yang ada di kandang. Tetapi kalau kita mau makan juga jagung dalam bentuk jagung muda, ya bisa, kita bisa makan jagung muda tanpa harus menanam jagung manis misalnya. Ya. Jadi sebetulnya jagung yang sekarang yang dikembangkan oleh Ibu Yanti itu makanan manusia juga. Makanya tadi Prof. Salam sampaikan bahwa sebetulnya jagung itu masih bersaing dengan manusia, ya, bersaing dengan manusia. Makanya kalau kita mau melihara ternak, terutama ternak unggas, ya, ayam petelur atau ayam pedaging, itu pakannya sangat mahal, ya, pakannya sangat mahal. Kenapa? Karena memang bahan bakunya sebagian masih dikonsumsi oleh manusia. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagi kaula muda, ya, bagi para pemula yang ingin untuk mengembangkan usaha budidaya jagung, itu tidak ada batasan karena teknologinya sangat sederhana, ya. Menggunakan alat manual juga bisa, dan saya kira para pemirsa yang ada di pedesaan sangat dekat dengan tanaman jagung karena hampir di semua daerah di Indonesia selalu ada tanaman jagung. Nah, budidayanya yang berbeda, ya. Ada yang menggunakan budidaya yang sudah intensif, ya, mengolah lahan, kemudian pada waktu bibit sudah ditanam, kemudian dalam jangka waktu 3 minggu mulai ditimbun, ya, bagian-bagian bawah pohonnya, kemudian menjelang dipanen juga masih dibersihkan, ya. Tapi sekarang ini ada yang sudah tidak menggunakan pengolahan lahan lagi. Setelah ditanam tinggal menunggu sampai panen. Jadi tergantung pada teknik budidaya dan ketersediaan alat pendukung, ya, untuk tanaman jagung ini. Hanya saja yang pernah saya tahu, ya, ada jenis jagung yang satu pohonnya mempunyai 2-3 tongkol. Ini sangat efisien. Nah, ini rekayasa genetik, ya, rekayasa genetik. Nah, kalau seandainya itu bisa dikembangkan secara intensif, maka ini akan menjadi sangat efisien. Luas lahan tidak bertambah, tapi produktivitas tanaman dia meningkat, dan produksi biji jagung pipilan ini juga menjadi lebih banyak, jadi bisa 2-3 kali lipat. Tapi itu tidak bertahan lama, jadi mungkin masih tetap dalam
riset-riset untuk mengembangkan varietas yang satu pohon bisa dapat 2 sampai 3 tongkol. Itu sangat luar biasa. Di Manokwari dulu itu ada dikembangkan ya, tempat saya itu. Jadi memang hanya dengan satu pohon tapi 3 tongkol. Tapi saya juga ingin untuk mengulas sedikit bahwa sebetulnya tanaman jagung ini sangat efisien untuk menyiapkan pakan ternak. Tidak hanya biji atau jagung pipilan, tetapi juga tongkolnya dimakan oleh sapi. Kemudian kulitnya yang belum terlalu kering juga dimakan oleh sapi. Kemudian jeraminya yang masih banyak kadar airnya dimakan oleh sapi, dimakan oleh kuda. Nah, pada waktu sebelum dipanen, daun-daun di bagian bawah 3-4 daun itu bisa diambil itu untuk makanan ternak sapi. Sedangkan untuk ternak unggas, ya saya kira yang dipipil bisa, kemudian yang digiling juga bisa. Dan dicampur ke pakan untuk formula ransum di pabrik itu sangat diperlukan. Dan saat ini saya kemarin beli 1 karung pakan untuk ayam petelur, sudah 480.000 per sak yang 50 kg. Awalnya saya membeli hanya 450, sekarang sudah 480. Saya tanya ke toko, kenapa sampai naik? Ya katanya memang pengadaan pipilan, jagung pipilan itu sudah semakin langka, dan mungkin juga ongkos produksinya sudah semakin tinggi, sehingga memang kalau kita berbicara menyangkut bisnis jagung masih sangat cemerlang, masih sangat menjanjikan, jadi sangat prospektif. Demikian. Terima kasih, baik. Terima kasih Pak Joni, luar biasa ya. Jadi kita sudah tahu nih, topik kita kan mengenai potensi tersembunyi jagung pakan. Nih pelan-pelan potensinya udah ketahuan nih. Ternyata banyak sekali manfaat-manfaat yang kita bisa dapatkan ini di jagung pakan. Dan memang tadi kata Pak Joni juga, memang ini adalah sebuah ide bisnis yang sangat cemerlang karena masih banyak banget yang jagung-jagung yang perlu kita tanam nih untuk budidaya. Karena mereka itu sangat krusial juga nih buat bahan makan kita. Luar biasa nih. Udah ada yang mau lewat nih pemirsa semua. Jadi baiklah, kita akan kembali lagi setelah penayangan yang berikut ini. Aduh, udah putar 2 kali nggak dapat parkiran kosong nih. Itu. Bersyukurlah kepada Tuhan, karena Dia baik. Belas kasihannya sampai selama-lamanya. Nama gue Vincent. Gue manusia biasa yang hidupnya biasa-biasa aja, tapi gue hobinya bikin konten yang biasa-biasa juga. Suatu hari gue ngepost konten gue, dan hal yang tidak terduga terjadi. Postingan gue viral. Terus gue mikir, kalau udah viral gini, pasti gue dapat endorse, dapat duit, dimonetize, dan lain-lain. Seru banget nih. Udah bayar perpuluhan belum, bosku? Hah? Perpuluhan? Lo siapa? Nah kan, kenalin, gue Lando. Jangan lupa, kita harus kembalikan 10% dari penghasilan kita. Emang harus? Harus, bosku. Sebab ada tertulis, Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku di rumah Tuhan semesta alam. Maka aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Maleakhi 3 ayat 10. oh, oke. Masih kembali lagi bersama dengan saya, Tamara Sucianto, dalam program Kamu Bisa, Karya Mulia Bisnis Luar Biasa, yang kali ini membahas mengenai peluang tersembunyi jagung pakan. Baiklah, tadi kita sudah berdiskusi bersama ketiga narasumber kita yang luar biasa ya, dan banyak sekali informasi yang baru nih yang dapat saya tangkap nih untuk malam ini mengenai jagung ya. Baiklah, kita akan sekarang kembali lagi bersama ke Ibu Sri. Halo Ibu Sri, selamat malam.
Ya, gimana Tamara? Selamat malam Bu. Nah sekarang saya ini penasaran banget nih Bu. Jadi tadi kan kita sudah mempelajari mengenai kayak perkenalan lah tentang jagung pakan ini. Sekarang kita mau coba ke bagian dari perspektif dari bisnisnya nih Bu. Jadi awal Ibu mengelola jagung pakan ini berapa sih Bu modalnya Bu? Kalau kita boleh klik lagi nih Bu, silahkan. Oke, dari ini hitung-hitungan saya Iya, ya. iya, betul. Bisa setiap daerah itu bisa berbeda. Berbeda karena lahannya, berbeda karena biaya pekerja ya, juga biaya pupuk ya. Jadi karena saya pakai bibit hasil dari pabrikan, maka bibit ini tidak akan mungkin berbuah tanpa bantuan pupuk. Jadi harus memang wajib dipupuk. Pupuknya itu bisa 2 kali minimal atau 3 kali lebih baik. Saya sendiri hanya menggunakan 2 kali dengan pupuk dasar limbah dari kandang ayam. Jadi kotoran ayam kita sebar, baru kemudian itu yang saya pakai sebagai pupuk dasar. Baru kemudian saya menggunakan pupuk-pupuk yang pabrikan ya, jadi NPK dan Ponska dan urea. Nah, kalau mau mencoba organik belum mampu saya menghasilkan pupuk untuk lahan yang total lahan pakan saya itu ada total ya, kalau saya bicara total itu ada 3 hektar, tetapi ada di 2 tempat yang berbeda. Nah, saya coba kasih gambaran yang 1 hektar ini modal yang saya perlu keluarkan itu sekitar 12,8 lah. Itu sudah mulai dari pengolahan lahannya, kemudian penanamannya, beli bibitnya, pupuknya, dan panennya. Termasuk ongkos angkut ya, karena lokasinya berbeda dan semua jemur, pipil dan segala macam saya lakukan di sini. Nah, jadi itu sekitar 12,8 lah modalnya, dan hasil penjualan kalau dari ngobrol-ngobrol sebelumnya di tempat lain itu bisa sampai 1 kilonya 5.500 kering, dengan seperti yang Pak John Lee katakan tadi, kadar air di bawah 3% dan tidak ada jamur yang hitam-hitam itu ya. Jadi tanpa jamur, dan hasil pipilannya itu yang hancur sedikit, tanpa campuran tongkol, bersih gitu. Itu kita bisa, kalau di sini kita cuma dapat 4.500 saja per kilo. Dan kira-kira saya bisa dapat 27,5 lah begitu. Jadi hampir 50% lah ininya, istilahnya, marginnya ya. Margin. Berarti kalau contohnya untuk per bijinya pun itu berapa ya kalau Ibu jual di sana? Apanya? Sorry. Per biji atau per kilo biasanya Ibu kalau Ibu Sri jual jagungnya? Kalau ini kan yang hasilnya dari 1 hektar itu saya baru mencapai 6 ton. Mencapai 6 ton lebih sedikit. Oke. Nah, itu masih kurang dibandingkan dengan seharusnya. Jadi kalau produksinya atau hasil atau pengolahannya lebih baik, itu kita bisa mencapai 8 sampai 9 ton per hektar. Nah, saya baru mencapai 6 lebih sedikit lah, 6,1, 6,2 per hektar. Jadi hitungannya kita jualannya jualan kilo, jualan kilo. Tapi jualan kilo itu langsung ke pabrik, bukan dijual ecer. Oke. Ini menarik Ibu. Berarti langsung ke pabrik, berarti ya, nggak eceran yang kayak kita ada orang membeli buat kita gitu ya Bu ya?
ya walaupun ada juga. Jadi misalnya sekarang mulai ada yang begitu orang mulai tahu saya menghasilkan jagung, peternak ayam itu mulai datang dan nego kalau boleh mereka yang ngangkut begitu, mereka yang ngambil. Oke. Nah, Bu, berarti lebih menarik lagi nih. Sekarang pertanyaannya tuh kita coba comparison ya tentang jagung manis dan jagung pakan maksudnya. Nah, mana sih yang lebih menguntungkan, Bu? Apakah kita budidaya jagung manis atau kita budidaya jagung pakan, dan kenapa begitu, Bu? Silahkan. Kalau saya bilang sih 11-12 ya. Dua-duanya menguntungkan. Yang satu karena jangka waktunya lebih panjang, otomatis jadi yang satu, yang jagung biasa ini, jagung pakan ini jangka waktunya lebih panjang. Dan karena biasanya lahannya lebih luas, maka biaya panennya pun lebih besar. Baru kemudian penjualannya, karena kita langsung dalam partai besar, maka harganya ya harga partai, bukan harga eceran begitu. Nah, kalau harga partai otomatis lebih rendah daripada harga. Terus proses panennya lebih panjang, dari kebun dipotong seperti digambar, dipotong dari kebun, diangkut, baru kemudian dijemur, kemudian dipipil, kemudian dijemur lagi. Jadi kalau di tempat saya itu dijemur 2 kali. Dijemur bersama bersama tongkol, dan dijemur yang kedua itu setelah dipipil. Nah, kenapa? Itu supaya saya menghindari adanya jamur, dan yang kedua untuk mendapatkan kadar air serendah mungkin sehingga saya bisa menjualnya dengan harga setinggi mungkin begitu. Nah, kalau jagung manis itu senang lain begitu. Kita memetiknya hari ini petik, sore hari sudah sampai ke tangan konsumen. Dan itu modelnya model jualan sekarang nih, ada pakai Facebook lah, ada pakai ongkir, ada pakai delivery, ada yang orang datang begitu. Jadi jualannya jualan eceran, karena saya punya pengalaman jual partai jagung manis, ternyata saya rugi. Jadi lebih enak jualan eceran, sekalian membangun pelanggan-pelanggan. Ya, walaupun ecerannya juga ada yang beli karungan ya, yang jualan di pasar itu mereka belinya karungan juga, tetapi hitungannya masih eceran karena satu orang paling cuma ngambil 1 karung atau 2 karung saja. Nah, sementara kalau jagung pakan kan langsung satu kaligus hasil 6 ton, antar 6 ton hari itu juga dapat dibayarkan begitu. Jadi kalau bicara soal untung rugi, dua-duanya ya menurut saya sih 11-12 lah. Baik, Bu, terima kasih banyak Ibu Sri untuk penjelasan, dan ini mungkin akan menjawab pertanyaan pemirsa-pemirsa di rumah nih. Ibu pasti akan bertanya-tanya nih, sebenarnya bedanya apa sih kalau kita membudidaya jagung manis atau jagung pakan? Terima kasih Ibu Sri. Nah, sekarang kita ke Prof Salam nih, Prof. Prof, kira-kira nih sebagai kita newbie ya yang ingin membudidaya jagung pakan, kira-kira apa sih yang kita harus perhatikan pertama kali dalam kita membudidaya jagung pakan? Silahkan, Prof. Sebetulnya seperti yang sudah diceritakan oleh Pak John Lee tadi, kita memulai dengan skala kecil untuk supaya tahu permasalahan, baru besar dan Yang jelas, jangan takut mau dikemanakan jagung hasil panen. Karena sampai sekarang kita masih kekurangan jagung, Tamara. Ya, banyak kepentingan jagung itu selain untuk manusia, untuk ternak, untuk minyak. Sekarang udah banyak minyak jagung non kolesterol katanya kan. Lalu untuk bahan pengganti minyak bensin itu sekarang udah mulai dengan jagung sekarang. Sehingga kalau bicara jagung pakan, kita ini kesulitan untuk ternak ini nggak kebagian istilahnya. Karena udah untuk manusia dulu, karena tentu orang memikirkan kebutuhan pangan dulu. Setelah itu orang yang untuk bahan bakar, untuk minyak, nah akhirnya sisanya untuk pakan.
Yang pakan inilah karena ketersediaannya terbatas, akhirnya mahal. Padahal keberadaannya sangat diperlukan, terutama ransum unggas tadi, karena dia tidak makan lagi, tidak makan rumput seperti ternak besar. Sehingga di dalam campuran ransum untuk ayam, yang tadinya kebutuhan dari campuran jagung di dalam keseluruhan formula itu 50-60% yang idealnya sehingga mendapatkan kualitas ransum yang sangat baik. Sekarang tinggal hanya 20-30% saja. Kenapa? Karena terbatas jagungnya. Hukum ekonomi berlaku di mana kita perlu harganya mahal. Sehingga kita pun tergantung pada impor untuk kebutuhan, memenuhi kebutuhan pakan ini. Giliran dolar bergonjang-ganjing, peternak juga ikut rugi. Kenapa? Harga pakan, harga jagung naik juga. Jadi kembali seperti yang dikatakan Pak Joni, jangan takut untuk yang mau berusaha jagung, tidak akan tidak tersalurkan. Kita masih butuh banyak jagung. Itu Pak Bu Tamara. Kasih Prof Salam, luar biasa. Kita masih kekurangan jagung ya pemirsa di rumah. Jadi jangan takut untuk memulai jagung karena jagung ini sangat dibutuhkan. Jangan sampai ternak-ternak juga tidak bisa kebagian nih karena saking minimnya. Jadi ini luar biasa ya Ibu Prof Salam ya, ajakan buat kita semua anak muda. Mari ayo kita semua sama-sama membudidaya jagung pakan nih. Luar biasa. Nah sekarang aku akan beralih ke Pak Joni nih. Pak, kalau contohnya dari segi pemasarannya nih, apakah ada saran kemana nih sasaran yang pas untuk kita memasarkan jagung-jagung ini? Baik, silahkan Pak Joni. Ya, tergantung dari skala usaha. Kalau skala usahanya kita kecil, barangkali kita langsung ke para pengecer-pengecer yang ada di pasar, atau kita langsung mengolahnya. Misalnya jagung pipilan yang sudah kering, kita giling dia, kemudian dijual di pasar sama dengan menjual beras dari padi. Harganya juga mungkin sama ya, harganya juga sama. Dan itu masih bersaing ya, antara beras yang dari padi ya, bulir padi dengan beras yang dari jagung yang digiling itu saya kira sama ya, sama. Itu tetap makanan manusia. Dan kalau skala usahanya skala yang besar, berarti arahnya adalah ke pabrik pakan ternak. Nah, kalau ke pabrik pakan ternak kita punya persyaratan tadi ya, 3% kadar airnya, jadi kita harus keringkan dia dan betul-betul masa panennya diperhatikan, jangan sampai kurang dari 100 hari, tapi harus 110 bahkan sampai 115 hari, supaya betul-betul tidak akan menjamur dia dan dikeringkan dengan baik, uji tes dengan alat tester, kadar airnya sudah 3% dan itu yang layak untuk dibawa ke penggilingan di pabrik. Dan itu akan digunakan untuk salah satu bahan baku untuk penyusunan ransum bagi ternak. Nah itu yang barangkali perlu kita siasati ya. Jadi kalau kita baru petani pemula ya luas lahannya sempit, jadi barangkali pasarnya pasar yang eceran ya, pasar eceran, kemudian kita bawa ke pasar tradisional dan pasti banyak orang yang akan mencari jagungnya, terutama peternak-peternak kecil yang beternak ayam kampung, mereka datang ke pasar tradisional untuk membeli jagung yang dipasarkan di sana. Tapi kalau skalanya besar seperti Ibu Sri, saya kira orientasinya sudah sampai ke pabrik. Makanya orang langsung memburu karena harus digunakan untuk bahan baku pabrik. Saya kira demikian. Baik, terima kasih Pak Joni, luar biasa ya. Jadi di sini juga mengajak kita kembali teman-teman dan di rumah bahwa memang untuk membudidaya jagung itu tidaklah hal yang sulit ya. Kadang-kadang kita Pak Joni sebagai anak muda pun takut untuk memulai. Kenapa? Karena udah lihat wah ini gede banget, ini pasti susah begini. Tapi dibuktikan di episode kali ini bahwa memang sangat sederhana, bisa kita lakukan dengan hal-hal kecil dulu terlebih dahulu, tidak apa-apa. Terima kasih Pak Joni untuk ajakan dan motivasi yang luar biasa nih pada kita semua untuk membudidaya jagung pakan. Baiklah, sebelum kita lanjut lagi nih, mari sama-sama kita saksikan tayangan-tayangan berikut ini. Ada yang mau lewat nih semua, permisa. Sepenggal ceritaku hari ini, hidup adalah perjalanan yang harus dilalui. Tidak peduli seberapa buruk jalan yang harus dilewati. Tetap fokus pada tempat yang ingin kamu tuju, bukan pada apa yang kamu takuti. Setiap detik dalam hidup adalah perjalanan. Setiap perjalanan adalah pelajaran.
Dan ya ampun mbak, gimana sih? Sen kanan dan koblet kiri. Kamu nih ya, kalau jantung pasti mata dong. Kamu nggak lihat ini, aku mau bilang kiri. Dan satu hal yang harus kupelajari saat ini, lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Mazmur 118 ayat 8. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Mazmur 8 ayat 3-4. Baiklah, terima kasih banyak untuk tayangan yang luar biasa ya. Dan sayang sekali nih waktu kita udah mendekati habis nih, udah gak kerasa ya. Karena tadi semangat banget kita berbicara mengenai jagung pakan, jagung manis luar biasa. Dan kita juga dihadirkan oleh narasumber-narasumber yang luar biasa ya. Nah dari ini nih aku ingin sharing mengenai 3 poin yang saya dapatkan pada malam hari ini nih untuk jagung pakan ini. Pertama, ternyata jagung pakan itu kita masih kekurangan jagung, kita sendiri di dunia ini masih kekurangan jagung untuk kita budidaya. Dan di sini luar biasa kita harus membudidayakan. Kenapa? Karena nggak cuma manusia membutuhkannya, ternak membutuhkannya, lalu minyak pun ada, dan kita pun bisa menggunakan itu untuk lain hal ya. Jadi nggak cuma manusia saja. Dan terakhir, ternyata dalam jagung itu ada protein yang luar biasa yang menyehatkan untuk kita semua, luar biasa. Dan saat ini kami persilahkan dari Ibu Sri terlebih dahulu untuk melakukan closing statement. Ibu, dipersilahkan. Ibu siapa, Tamara? Ibu Sri. Oke. Jadi sebetulnya untuk memulai, yang paling berat dari memulai itu adalah langkah pertama. Tapi begitu kita sudah mulai, kita bisa melakukan banyak hal. Nah, kalau punya lahan kecil, saya sangat setuju dengan Pak John Lee. Kita olah lebih lanjut, jangan dijual begitu saja. Kita olah sebagai jagung bakar, sebagai jagung rebus, sebagai makanan kesukaannya Tamara itu apa? Yasuki, sasuki. Nah, atau kita hancurkan, kita jual dalam bentuk beras milu. Karena beras jagung, kalau beras milu itu bahasa di sini. Dan ternyata beras jagung itu bukan hanya enak, tapi juga sangat-sangat sehat. Nah, jadi mulai aja buat kita semua, kita belajar sambil memulai, dan banyak sekali pelajaran-pelajaran yang bisa kita lihat dari YouTube atau dari internet ya. Itu sangat-sangat membantu. Itu aja. Dan menjadi petani itu bukan sesuatu yang memalukan, karena menjadi petani itu sebetulnya membantu kita untuk membangun ketahanan pangan di Indonesia. Itu aja masukan dari saya. Terima kasih. Terima kasih banyak Ibu Sri untuk langsung statementnya. Boleh dilanjutkan kepada Profesor Salam, dipersilahkan. Oke, jangan takut untuk memulai budidaya jagung karena masih banyak diperlukan dan kita sangat kekurangan ya, apalagi dengan kegunaan untuk manusia, ternak sisanya karena itu selalu, padahal ternak adalah untuk manusia juga pada akhirnya, tapi untuk pakannya terbatas sekali dengan jagung. Juga untuk minyak dan bahan bakar lagi. Jadi sekali lagi jangan takut untuk memulai, pasar sangat tersedia menampung. Terima kasih. Mantap, pasar sangat sedia untuk menampung kita, luar biasa. Terima kasih Prof. Salam. Melanjutkan dengan Pak John Lee, dipersilahkan. Bisnis jagung sangat prospektif dan menjanjikan. Kalau Ibu Yanti bisa, maka pasti kamu bisa.
biasa. Kalau Ibu Yanti bisa, pasti kamu bisa sama seperti nama program kita ya Pak ya. Kamu bisa, luar biasa. Terima kasih banyak Pak John Lee atas motivasi yang luar biasa nih. Pemirsa di rumah, sebelum kita mengakhiri nih, saya juga rindu untuk membagikan quotes nih dari Aristoteles. Jadi Aristoteles pernah mengatakan bahwa kesenangan dalam sebuah pekerjaan membuat kesempurnaan pada hasil yang dicapai. Jadi ketika kita mengerjakan sesuatu dengan bahagia, dengan kesenangan, pasti hasilnya juga akan sempurna. Jadi untuk pemirsa di rumah, jika rindu untuk membudidaya jagung pakan, diawali dengan sukacita, dengan semangat, dan hasilnya akan sempurna. Mantap. Baiklah, akhir kata, saya Tamara Sucianto beserta dengan kru Hope Channel Indonesia, beserta dengan ASI Indonesia, mengucapkan terima kasih banyak kepada narasumber kita di sini. Ada Ibu Sri, ada Prof. Salam, dan ada Bapak John Lee yang bersama-sama dengan kita pada malam hari ini. Terima kasih banyak atas partisipasinya Pak, Bu. Luar biasa, hari ini kita menggali lebih dalam lagi ya mengenai jagung pakan ya. Dan kami juga mohon maaf nih apabila terjadi kesalahan dalam ucapan kami, dalam tingkah laku kami selama penayangan, dan semoga tayangan kita pada malam hari ini dapat bermanfaat bagi pemirsa di rumah semua. Jangan lupa saksikan Kamu Bisa.